Where are you now that I need you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Prahasti dengan NIM 19101233200002, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B. Di sini saya akan mempraktekkan bimbingan konseling individual dengan teknik naratif konseling. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar? Halo Bu, baik. Terima kasih sudah datang di ruangan saya. Perkenalkan, nama saya Kartika Prahasti. Nama kamu siapa? Nama saya Bella, Bu. Oh iya, yang pertama-tama di sini Ibu ingin menjelaskan tentang apa itu bimbingan konseling individual. Jadi, bimbingan konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseling yang memiliki masalah. Tujuannya adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya, kemudian membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan, agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Apakah kamu paham? Paham Bu. Nah, di dalam bimbingan konseling individual ini ada beberapa asas. Yang salah satunya adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu dimana kamu bercerita, ibu akan menjaga rahasianya dan tidak akan menyebarkan kepada siapa-siapa. Jadi di sini apakah kamu sedang ada masalah? Ada sih Bu, sedikit. Kalau boleh tahu masalahnya itu seperti apa? Kalau masalahnya itu sih kayak kalau ketika maju nih ya Bu, misal lagi presentasi itu kayak rada gugup gitu Bu. Oh, seperti cemas gitu ya, kayak gugup gitu. Iya, takut salah gitu kalau ngomong di depan orang banyak Bu, gitu. Oh iya, Bella, sekarang apakah kamu tahu penyebab awal yang terjadi ketika kamu cemas itu gara-garanya itu kenapa? Mungkin sih ya, penyebab kecemasan itu takut salah ngomong atau gimana ya, kayak kalau diliatin orang banyak itu kan pasti kayak takut gitu Bu, kayak takut salah lah intinya. Oh iya, karena semua mata itu tertuju ya, jadi kayak takut banget gitu, grogi. Iya Bu, kayak jadi pusat perhatian gitu Oh kitanya. iya. Oke. Apakah hal itu sering terjadi ataukah cuma sewaktu-waktu ketika cemas berlebihan aja? Terkadang sih Bu, tapi pernah juga kalau udah maju gitu nggak cemas, tapi di lain kesempatan itu Tiba-tiba kayak cemas gitu. iya. Oke, di sini saya punya kertas. Berdasarkan cerita kamu tadi, coba kamu buatkan kecemasan seperti apa yang sering terjadi itu. Iya, baik Bu. Ini Bu, sudah. Oh iya, sudah. Sekarang coba kamu bacakan kecemasan yang terjadi itu seperti apa aja. Yang pertama nih yang saya tulis itu tangan gemetaran Bu kalau sedang berbicara di depan orang banyak. Terus yang kedua itu pastinya keringat dingin, itu selalu keluar lah pokoknya kalau lagi bicara di depan umum gitu. Nah, yang terakhir nih Bu, yang paling sering dirasain itu tuh bicaranya itu kayak gugup gitu. Pokoknya kayak misal nih kita sudah siapin materi sebelumnya sebelum kita presentasi, tapi ketika presentasi itu tiba-tiba kayak ngeblank gitu Bu. Oh iya. Jadi terkait dengan hal yang kamu rasakan itu, sekarang menurut kamu apakah ada hal yang membuat kamu itu tiba-tiba tidak cemas? Biasanya sih lihat teman-teman sekelompok ya, kalau mereka bisa terus kayak jadi motivasi diri sendiri gitu, kayak mereka aja bisa, kayak berarti aku harus bisa gitu Bu. Nah iya, oke. Jadi sebenarnya kamu itu bisa ya. Jadi tidak memiliki kecemasan ketika ingin berkomunikasi di depan umum. Nah, sebelumnya ibu juga pernah memiliki kasus yang seperti ini. Seorang anak yang tidak percaya diri dengan penampilannya, seperti minder lah ibaratnya. Jadi dia itu merubah
cara pandangnya untuk menjadi lebih baik lagi, dan setiap ingin berkomunikasi di depan umum dia selalu berpikir positif. Nah, jadi masalah itu yang membuat dia tidak cemas lagi ketika hendak berbicara di depan umum. Nah, menurut kamu apakah bisa kira-kira kamu untuk merubah pandangan kamu untuk tidak merasa cemas lagi? Sepertinya sih harus bisa sih Bu ya, karena kalau terus menerus kayak gini tuh akan apa sih kayak berdampak buruk bagi diri aku sendiri gitu. Jadi mau nggak mau aku harus ngerubah itu Bu. Nah ya, jadi kamu harus bisa merubah pola pikir dan cara pandang kamu untuk bisa dan menjadi lebih baik lagi ya. Ya Bu. Nah, kamu pasti punya teman dekat kan di kelas atau di luar sekolah? Iya, punya Bu. Nah, jadi kamu bisa saja meminta teman kamu untuk mensupport kamu menjadi lebih baik untuk tidak cemas lagi dalam berkomunikasi. Iya. Nah, sekarang apakah kamu sudah merasa lega dengan bercerita? Iya sih Bu, kayak rada plong aja gitu. Oh ya, bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan lagi atau bagaimana? Saya mau nanya Bu, mungkin ada nggak gitu sih tips buat kedepannya menurut Ibu deh, kayak apa sih cara-cara yang buat aku tuh nggak gugup lagi gitu ngomong di depan umum? Nah ya, caranya itu kamu itu harus berpikir bahwa kamu itu bisa, dan kalau kamu salah itu kamu itu jangan, ibaratnya kamu itu jangan takut salah. Kalau kamu salah itu jadikan sebuah pembelajaran untuk kedepannya. Jadi kamu tahu salahnya di mana dan apa yang harus kamu perbaiki untuk nantinya lagi. Oh gitu ya Bu. Iya. Ya. Bagaimana Bella? Apakah sudah lega? Iya Bu, alhamdulillah sudah lega, dan penjelasan dari Ibu juga sudah membantu saya gitu buat ya, sudah dipahami ya berarti. Iya Bu. Baiklah, kalau begitu konseling kali ini kita akhiri dan akan Ibu lihat perkembangan kamu 1 minggu ke depan lagi. Ya baik Bu. Ya, terima kasih, silakan diminum. Ya, sama-sama. Itu tadi video konseling dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. That I need you.